Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat youtuber, sahabat bertani seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, lancar dalam bercocok tanam, lancar dalam penanaman apapun yang ide-ide inisiatif yang kalian punya. Semoga kita tetap lancar melakukan kegiatan tersebut. Hari ini saya sendiri. Saya membawa peralatan seperti biasa, alat semprot, herbisida. Saya ingin melanjutkan penyemprotan yang kemarin saya selesaikan di sana. Itu sudah selesai, sudah mati semua rumputnya. Hari ini saya akan melanjutkan yang di sana. Hari ini juga saya ingin menggarap secara habis-habisan sampai selesai, karena minggu depan sudah saya lakukan pemupukan. Adapun pemupukan ini saya belum mengetahui apakah saya harus memakai urea, apakah saya harus memakai fosca. Saya belum ada rencana untuk memesannya, karena saya butuh istilahnya yang pihak bertani seluruh Indonesia yang sudah berpengalaman, sudah istilahnya sudah berkecimpung lama di dunia pertanian seperti singkong dalam kemiringan seperti ini. Saya butuh sekali komentar-komentar yang positif, karena kalianlah yang bisa membantu saya. Adapun motivasi-motivasi, adapun pendapat-pendapat yang istilahnya mengena di hati saya akan ambil, kemudian saya praktekkan di lapangan seperti ini. Kenapa? Karena proses seperti ini saya kerjakan sendiri tanpa istilahnya melibatkan orang lain, karena saya ingin mencoba. Apalagi pemula seperti saya takut istilahnya pakai pupuk ini akhirnya isinya tidak berkembang. Saya butuh sekali pendapat dari kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada sahabat youtuber seluruh Indonesia. Saya mohon dukung terus channel saya, semoga lancar. Kita lanjut. Di sana saya akan memulai penyemprotan secara cepat, karena ini sudah memasuki hujan, cuaca hujan, karena cukup bagus sekali perkembangannya, sangat cepat sekali. Apalagi bekas-bekas karet seperti ini, singkongnya subur. Kalau saya lihat-lihat dari posisi tanah saya ini, lahan saya ini, tanahnya cukup bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena lahannya ini bekas area karet tua, dimana saya membersihkannya masih dalam keadaan seperti hutan belantara. Nah, inilah contohnya bersih. Kemudian ada aliran air yang saya bisa manfaatkan untuk penyiraman. Selain singkong, untuk bercocok tanam cabai pun saya tidak akan pusing-pusing untuk mencari air, karena air di sini cukup mengalir deras untuk melakukan penyiraman, baik itu dalam menghadapi kemarau seperti menanam jagung, menanam cabai misalnya. Saya tidak akan bingung. Kenapa? Di sini dulu bekas istilahnya ada sumur-sumur yang ketika dahulu tahun berapa itu masih menggunakan sumur area bawah kemiringan seperti ini. Makanya sahabat saya, untuk lahan seperti ini saya tidak bingung sebenarnya, tapi saya ingin terus mencoba apapun yang saya tanam nanti. Saya tidak akan kekurangan apapun, kecuali dengan kekurangan modal. Modal itu yang utama, masih saya cari-cari. Apapun resikonya, apapun kendalanya, saya harus mengembangkan dalam pertanian ini. Saya ingin
supaya tanamannya subur, isinya pun besar. Misalnya singkong ini harus landasan yang kita lakukan dalam suatu pertanian adalah kita harus mempunyai tenaga yang super ekstra dalam mengerjakannya, terutama sekali bagian penyemprotan ini ya kita seperti memikul tank karena berisi air 15 liter. Kita harus mempunyai kekuatan, istilahnya dalam setengah hektar area seperti ini ya, satu hari itu paling tidak 15 liter dia, berarti kalikan saja 15 tank misalnya, itu harus mempunyai tenaga yang cukup kuat, apalagi dalam kemiringan seperti ini, tanjakannya cukup tidak curam sih, cuman berat beban yang kita pikul itu cukup menguras keringat. Tapi apapun resikonya, pengerjaan seperti ini harus dibawa santai. Walaupun tidak kuat di bagian memikul, kita cukup yang simpel saja ya, kita ambil maksudnya mengupah orang. Kalau dikatakan simpel menanam singkong ini untuk halangan hama mungkin tidak ada ya. Hama pun itu datang kemungkinan di akhir-akhir, seperti lewat dari setahun baru dia isinya timbul, mungkin dimakan ayam. Makanya ditargetkan supaya untuk panennya nanti itu tidak boleh lebih dari setahun, karena melewati tahap-tahap hama itu istilahnya tidak ada kemungkinan besar. Kalau lewat dari setahun mungkin busuk atau ya ketuaan lah ya, mungkin dari situ saja kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam penanaman singkong ini tidak serumit menanam jagung, karena hama jika kita menanam jagung itu perawatannya cukup maksimal, pembasmian hama yang cukup ekstrim seperti ulat atau istilahnya tupai, kita harus ekstra menunggu. Beda dengan singkong, tanpa kita tunggu sebulan 2 bulan kita bersihkan, tinggal kita mencari pupuk-pupuk yang istilahnya bisa membantu dalam perkembangannya, cukup simpel. Gitu juga kalau kita menanam padi, hamanya ya seperti burung, tikus dan lain sebagainya. Kemungkinan penanaman singkong ini tidak seperti yang lainnya, karena cukup kita tanam bibit, kita tunggu 2 bulan dia sudah berkembang dengan sendirinya. Kemudian yang saya ambil keputusan dalam melaksanakan pengerjaan ini, harapannya supaya
panen kelak bisa lebih dari yang kemarin. Seperti kemarin itu cuman mendapat 3 ton ya. Kalau untuk yang kedua kali ini semoga bisa menjadi 6 atau 7 ton. Karena basis kedua beda dengan perawatan basis pertama yang cukup harus saya maksimalkan. Yang lebih lanjutnya, kira-kira kalau dia kemarin tidak dipupuk, hari ini bulan ini sampai berikutnya saya pupuk, ataukah 1 kali 2 kali, itu sudah tergantung tahap dengan modalnya juga. Oke sahabat youtuber, kalau ada yang salah dalam penyampaian saya, tolong di komentar. Fungsinya komentar adalah supaya saya lebih mendapat info-info yang lebih pembelajaran yang lebih positif, dimana saya sebagai pemula atau pembuka yang utama, saya ingin intinya motivasi yang istilahnya membuat semangat kerja saya, dimana area yang saya buka ini cukup istilahnya strategis dalam arti apa, baru dibuka tapi masih banyak akar-akar yang harus saya tunggu selama beberapa pekan atau setahun, mungkin 2 tahun 3 tahun itu mungkin masih ada yang hidup. Karena kayu karet ini dia tidak seperti kayu yang lain. Dia kita pangkas nih, kita tebang, dia akan menimbulkan tunas-tunas kembali. Kenapa? Karena akar yang sudah ditebang, kalau lagi tahap pertama awal tahun, mungkin dia akan menyusul tunas-tunas kecil, dan itu kendalanya bisa menutupi dedaunan singkong, bahkan lebih. Makanya kita harus antisipasi dalam perawatan ini, cukup harus ekstra. Kemudian yang saya inginkan dari para sahabat bertani Indonesia, apapun kegiatan saya, apapun yang saya laksanakan, tolong dinilai, tolong dikoreksi apa kekurangannya, apa istilahnya kelebihannya, mungkin dari cara saya menyemprot atau cara saya membersihkannya dengan alat-alat yang lain. Tolong dinilai bahwasanya saya mementingkan pembelajaran yang cukup istilahnya tentang pengerjaan pertanian ini. Kenapa saya menyatakan ini? Karena saya belum paham, karena saya bukan belagak pintar atau belagak harus mengetahui, bukan, karena saya benar-benar ingin belajar. Oke sahabat youtuber, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya atau obrolan saya malam ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, apapun halangan rintangan hadapi dengan senyuman, terus maju, jangan sampai mundur, kuatkan tekad, jangan bermalas-malasan. Intinya kita harus tetap pada pendirian kita sendiri. Apapun pekerjaan, baik itu kuli atau tukang panggul, selain sebagainya, kita harus tetap bersemangat.
Oke, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.